dulu ketika lo kecil sama sekarang lo ke stadion, bedanya apa nonton bola? Ya, match organization-nya beda. Contohnya? Contohnya dulu gak ada e-board sih. Oke. Dulu wartawan media tuh bisa seenaknya aja gitu untuk di pinggir lapangan foto-foto tuh nggak diatur gitu. Terus mungkin dari sisi security-nya juga ya standar biasa aja gitu. Ada polisi, penjaga pintu, nyobek tiket dan segala macam gitu. Tadi kan ngatur di pertandingan tuh kan banyak gitu. Orang mungkin berpikir gini, ya udah nonton bola itu cuma 2 kali 45 menit gitu. Padahal kita tuh mati-matian ngerjanya. Lo pernah ngalamin lah sebagai supporter gimana panpel Persija tuh kayak kerjanya tuh bisa berhari-hari gitu. Apalagi dalam kategori pertandingan yang masuk di high risk lah gitu. Ya. Nah ini yang menarik bang. Ada law of the game, ada law of the match ya? Enggak ada law of the match. Law of the match itu berarti kayak itu di regulasi penonton, regulasi tiketing itu ada diaturnya di mana? Itu di regulasi kompetisi atau liga tuh pasti punya regulasinya sendiri gitu. Oh berarti nggak diatur FIFA dong? Nggak ada. Kalau contohnya kayak kemarin Kanjuruhan gitu, ada tragedi Kanjuruhan. Kan FIFA aja melarang adanya geser mata di itu safety regulations. Larangan penonton away nih, karena lagi rame. Ya, menurut lo ada regulasi yang dilanggar atau enggak? Apakah memang di FIFA tuh sebenarnya ada atau enggak kayak begitu, atau ya kayak gimana sebenarnya secara rules-nya? Ya regulasi supporter away itu kan ini kan kasuistis. Ya. Itu terjadi karena kasus Kanjuruhan waktu itu. Dan itu kalau kita baca lagi nggak ada sih di surat FIFA yang menyatakan kalau itu supporter away ada dilarang gitu. Yang kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jackmania. Kembali lagi di Jackmania Society, sebuah program kolaborasi antara Infocom The Jackmania dengan Radio Republik Indonesia. Episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan regulasi maupun tentang operator liga dengan salah satu narasumber yang anak Jakarta. Dia anak Jakarta, terus kebetulan rumahnya juga dekat sama gua. Dan kalian mungkin beberapa tahun lalu sering dengar namanya atau lihat namanya di media-media. Jadi tonton terus Jackmania Society, sebuah program kolaborasi antara Infocom Jackmania dengan RRI. Bang Tigor Salomboboy, iyalah, bang. Ya, Bung Diki Sumarno. Gue ketawa kalau ngobrol sama lo bang. Akhirnya ya? Akhirnya ngobrol beneran serius ya? Serius nggak nih? Serius, ini nggak, kali ini kita acaranya serius banget gitu loh. Bang, lo kan anak Jakarta ya? Pertama kali lo nonton bola kapan sih? Nonton bola di langsung stadion? Langsung di stadion dong? Mungkin sekitar tahun 86-87 di GBK. Di GBK, siapa sama siapa? Pak ya, tapi kalau nggak salah sih Perserikatan ya waktu itu. Persija? Iya Persija pernah, Persib pernah, ya pokoknya ya Perserikatan lah, Persebaya, PSMS, termasuk gue pernah nonton final SEA Games 87. Oh nonton tuh ya? Nonton. Lo 87 berarti 10 tahun ya umurnya? 7 tahun ya? 7 tahun ya umurnya. Tapi lo sering banget nonton bola tuh mulai kapan berarti? Yang aktif rajin ke stadion lah? Iya hampir masa kecil gue tuh ya pasti diajak, karena bokap kan dulu di PSSI. Jadi gue hampir selalu nonton bola, dibawa nonton lah. Bahkan bukan sekedar dibawa nonton, tapi dibawa ke kantornya PSSI. Kantornya PSSI? Ya, masih di GBK waktu itu. Nah berarti dulu ketika lo kecil sama sekarang lo ke stadion, bedanya apa nonton bola dulu? Kita bahas nonton bolanya dulu deh. Apa yang beda? Ya match organization-nya beda. Contohnya? Contohnya dulu gak ada e-board sih. Oke. Dulu wartawan media tuh bisa seenaknya aja gitu untuk di pinggir lapangan foto-foto tuh nggak diatur gitu. Terus mungkin dari sisi security-nya juga ya standar biasa aja gitu. Ada polisi, penjaga pintu, nyobek tiket dan segala macam gitu. Enak kan nonton bola zaman dulu? Iya pasti gitu. Tapi kan ini kan lebih ke tadi kan ngatur di pertandingan tuh kan banyak gitu. Orang mungkin berpikir gini, ya udah nonton bola itu cuma 2 kali 45 menit gitu. Padahal kita tuh mati-matian ngerjanya. Lo pernah ngalamin lah sebagai supporter gimana panpel Persija tuh kayak kerjanya tuh bisa berhari-hari gitu. Apalagi dalam kategori pertandingan yang masuk di high risk lah gitu. Dan makin kesini kan memang makin evolve lah sepak bola ini kan. Jadi
memang berkembang dan sekarang sih tergantung dari masing-masing negaranya, masing-masing federasi mau seperti apa gitu. Karena kalau culture kayak di US kan dia kan memang punya aturan sendiri gitu. Halftime dia mungkin bisa bikin apa gitu. Tapi kan kalau di sini kan lebih kayak ini benar-benar harus teratur lah. Di halftime itu berapa menit pemain harus keluar dari ruang ganti, masuk ke lapangan gitu. Sekarang juga yang paling kelihatan kan ada LED board nih, bukan sekedar e-board lagi gitu. Itu kan berkembangnya si sepak bola dan pertandingan ini juga bisa semakin dinikmati sih. Nah ini yang menarik Bang, ada law of the game, ada law of the match ya? Enggak ada law of the match. Law of the match itu berarti kayak itu di regulasi penonton, regulasi tiketing, itu ada diaturnya di mana? Itu di regulasi kompetisi. Regulasi kompetisi ada turunan yang namanya manual. Manual itu seperti guidance untuk setiap pertandingan detail. Harus apa gitu. Betul. Regulasi itu mengacu kepada apa berarti? Regulasi kompetisi mengacu kepada apa? Regulasi kompetisi mengacunya sebenarnya ke reference tadi gitu. Kalau di luar tuh ya setiap turnamen atau liga tuh pasti punya regulasinya sendiri gitu. Oh berarti nggak diatur FIFA dong? Nggak ada. Contohnya misalkan kayak kemarin Kanjuruhan gitu, ada tragedi Kanjuruhan. Kan FIFA aja melarang adanya geser mata di itu safety regulations. Safety regulation yang FIFA keluarkan. Yang FIFA keluarkan. Sebenarnya bisa diikuti dan bisa tidak diikuti. Iya, sifatnya gini. Makanya tadi regulasi FIFA itu kan hanya untuk pertandingan yang skopnya adalah di FIFA. AFC punya regulasi sendiri. Skopnya apa? AFC Club Competitions atau AFC yang ada main tim nasionalnya di situ. PSSI harusnya juga punya regulasi sendiri. Nah, sekarang yang dibuat oleh PSSI itu ada kalau nggak salah regulasi keamanan dan kenyamanan keselamatan. Safety and security regulation. Itu kan mengadopt juga dari FIFA punya gitu. Nggak, artinya maksudnya gini. Kalau sepak bola ini kan punya FIFA. Selama ini kan selalu gitu. Ini mindset kita ya. Sepak bola ini punya FIFA. Berarti FIFA mengatur law of the game dan semua-muanya. Laws of the game itu FIFA tuh termasuk salah satu member. Jadi yang buat laws of the game itu namanya International Football Association Board. IFA itu. IFAB. FIFA itu salah satu anggotanya gitu. Dan itu kan lebih ke ngatur tentang bagaimana sepak bola dimainkan. Dengan segala perangkatnya gitu. Tapi turunan dari itu ya buat regulasi kompetisi itu kan ya udah pesertanya berapa, durasinya kapan, cara daftarin pemain seperti apa. Ada lagi di dalamnya tentang match organization. Gitu. Tapi itu bukan peraturan ya jatuhnya ya? Regulasi. Ya, match organization itu regulasi itu berarti peraturan? Enggak, match organization itu bagian dari regulasi kompetisi. Gitu. Jadi tapi tidak ada yang khusus mengatur tentang match organization. Regulasinya ya. Kalau kita bicara regulasi yang isinya cuman match organization tadi itu nggak ada. Berarti masalah tadi itu masalah tidak boleh ada geser mata di pertandingan sepak bola itu sebetulnya hal yang tidak harus ditaati juga sebenarnya nggak apa-apa. Kalau bisa bilang tidak ditaati ya sepanjang itu tidak dimasukkan dalam regulasi. Nggak ada masalah. Iya. Makanya dalam regulasi itu kan harus ada rujukannya apa. Ini banyak deh. Kita bicara kompetisi ini. Ada regulasi keamanan kenyamanan stadion. Ada regulasi tentang infrastruktur stadion. Ada regulasi tentang kits. Jersey itu sebenarnya diatur tuh gitu. Ada regulasi tentang marketing. Bisa saja ada banyak regulasi-regulasi lain. Nah, ngomongin tentang pemain masalah itu ada yang namanya regulation status and transfer of players. Jadi memang dalam regulasi itu harus jelas rujukannya kemana. Berarti regulasi mana yang dibuat sama federasi atau operator yang dia bikin sendiri, yang bukan harus mesti ikutin FIFA? Semuanya harus dibuat sendiri. Berarti semua itu tidak harus mengikuti FIFA sebetulnya? Kalau dibilang begitu gimana ya? Gimana harusnya sih mengikuti. Makanya kan? Kalau pengalaman gue buat regulasi pasti rujukannya harus ada FIFA. Gitu. Jadi kayak misalnya pasal tentang keamanan kenyamanan itu pasti akan ada, pasal ini akan merujuk kepada regulasi dan keamanan kenyamanan FIFA gitu. Ya berarti kan FIFA kan pasti bikin regulasi udah riset, udah segala macam gitu-gitu kan ya. Nah, berarti kalau di Indonesia regulasi itu dibuat oleh operator ya? Atau tim? Personal atau tim? Kalau gue LIB sih yang buat tuh regulasi tuh LIB. Tapi sekarang yang buat itu kalau nggak salah PSSI, federasi. Gitu. Yang nyiapin ininya tuh regulasinya, konsep dan semuanya tuh LIB. Tapi approvalnya by federasi. Berarti kayak termasuk misalkan kayak larangan penonton away nih.
kan yang lagi rame. Ya, Nah, menurut lo ada regulasi yang dilanggar atau enggak? Apakah memang di FIFA tuh sebenarnya ada atau enggak kayak begitu? Atau ya kayak gimana sebenarnya? Secara Sebenarnya sih rules-nya? enggak makanya. Ya regulasi supporter away itu kan ini kan kasuistis. Ya. Itu terjadi karena kasus Kanjuruhan. waktu itu. Dan itu kalau kita baca lagi nggak ada sih di surat FIFA yang menyatakan kalau itu supporter away ada dilarang gitu. Yang kalau nggak salah ya kita bisa cek sama-sama gitu. Itu kan tentang aturan jam kick off Oke. dan pengaturan supporter. Itu kan lebih ke supporter management lah. Itu kan yang sebenarnya diminta FIFA kepada PSSI untuk dijalankan part of transformasi sepak bola Indonesia. In general, maksudnya Iya. in general Iya, ya, maksudnya iya. pengaturan supporter in general kan, Yes. bukan detail bahwa lo nggak boleh away apa segala Nggak ada, macam. nggak ada. Kalau lo ngelanggar lo kena Ada. ban segala Itu macam. sepengetahuan gue nggak tahu, nggak bisa lebih detail lagi untuk tahu karena kan persuratan itu Iya. adanya di federasi, di liga. Nah, yang gue dengar dan gue tahu juga itu kan kesepakatan antara kepolisian, Ya, Polri dengan PSSI. Mereka yang bikin aturan supporter away itu nggak boleh untuk datang gitu. ya oke. Berarti artinya kan gini, maksudnya peraturan itu kan pasti dibuat ada acuan-acuannya gitu loh. Makanya gue bilang kayak tentang supporter tuh mengacunya berarti ke apanya FIFA berarti. Supporter pasti ada di regulasi keamanan dan kenyamanan. Oke, tapi supporter itu diatur nggak sih Nggak ada. di aturan FIFA? Lo yang sepengalaman lo? Nggak ada. Nggak pernah ada aturan ya? Nggak ada. Berarti karena dianggap spektator. Spectator, supporter, fans itu kan masing-masing punya pengertian yang berbeda menurut gua. Oke. Gitu. Nah berarti kan kinerja operator itu dia bikin manual berdasarkan referensi-referensi. Nah itu bisa kapanpun berubah berarti ya, tergantung operatornya aja. Betul. Ya termasuk tadi kan memasukkan regulasi untuk supporter, larangan supporter away itu kan akhirnya pada akhirnya dimasukkan ke regulasi kan. Walaupun di situ ditulisnya dalam masa transformasi sepak bola. Ya paham. Nah berarti sepengalaman abang, bukan gue nggak tahu abang bisa mengatur atau membuat lah, tapi dalam membentuk sebuah regulasi gitu ya, itu apa aja sih yang jadi bahan pertimbangan khususnya gitu loh. Ya maksudnya gini, ada hal-hal yang memang penting banget nggak? Memang nih situasi Indonesia lagi begini maka kita bikin begini segala macam, atau memang ya udah kita lihat di FIFA aja, lihat AFC aja, kita sadur semuanya disamain. Ya, yang paling pertama pasti kita reference tadi kan, kita ngelihatnya ke AFC lah. Paling gampang kenapa AFC? Karena kan kita pasti akan ikut di kompetisinya AFC. Jadi nggak kaget kalau ketemu regulasi atau aturan-aturan yang nantinya akan klub-klub kita kalau main di AFC. Yang kedua pasti kan kita ngelihat evaluasi nih. Setiap musim tuh pasti terjadi sesuatu, terjadi perubahan. Apa yang kita harus buat untuk membuat situasi ini menjadi lebih baik dan tidak terjadi lagi gitu. Contoh misalnya, dulu gue sempat bikin aturan manajer tim itu harus di-verified dulu. Kenapa? Nah, kenapa? Karena evaluasi yang kita lakukan justru kejadian yang memicu keributan di lapangan itu datangnya dari bench. Okay. Siapa di bench yang melakukan itu adalah manajer. Gitu. Makanya kan kalau di luar posisi manajer itu kan beda dengan di sini ya. Di sini kan manajer like a boss. Yes. Owner bisa jadi manajer, presiden klub bisa jadi manajer. Bahkan mungkin kalau dia pelindung klub juga bisa jadi manajer gitu. Ya kita mau ngejaga attitude-nya dia aja sih di bench gitu. Karena itu kan dilihat sama pelatih, dilihat sama pemain. Iya, pelatih sama pemain nggak mungkin berani dong. Oh, ini orang yang bayar gue nih, gitu. Nggak ada yang berani ngelarang juga. Dan itu kan jadi begitu dia muncul dengan gestur yang melawan, pasti kan yang lain juga akan ikut dong, gitu. Akan ikut membela. Dan itu yang membuat situasi pertandingannya jadi kacau. Dan yang pertama itu, yang kedua, rata-rata manajer kita nggak tahu laws of the game. Itu yang bahaya ya? Ya itu bahaya banget. Oke. Ya mereka protes, sementara yang di lapangan wasit sudah melakukan hal yang benar sebenarnya. Tapi kan sering ya di Indonesia kita regulasi berubah-ubah di tengah saat perjalanan kompetisi. Ya regulasi itu sifatnya dinamis, nggak ada masalah juga. Sepanjang itu harus kalau berubah disepakati siapa? Ya disepakati semua tim. Semua tim harus ikut. Oh, harus dong. Harus tanda tangan gitu. Nggak harus tanda tangan, tapi kalau di dalam bahasa meetingnya berarti ada emergency meeting untuk melakukan perubahan regulasi, dan itu sifatnya udah harus federasi, LIB, liga, operator sama klub. Jujur bang, lo nggak perlu ngejelasin, tapi pernah ada nggak sih regulasi itu dipesan?
Pernah. ya. Ya udah, oke. Tapi Berarti tergantung konteksnya tergantung guenya. Oh iya, tergantung saat kitanya. itu bikinnya ya. Betul. Oke, berarti pernah masa di pesan tuh arti katanya ya mungkin untuk apa demi apa segala macam pasti ada lah. Karena ya kita tahu lah bahwa sepak bola Indonesia kan penuh dengan ketidakpastian. Kadang ada berubah di tengah jalan apa segala macam, kayak misalkan yang harusnya ada degradasi jadi nggak ada degradasi, ya itu yang bikin kompetisi beda lah. Tapi menurut Abang the bestnya pengelolaan liga dari pertama berdiri sampai detik ini itu tahun berapa? Pengelolaan ya. Maksud bukan pengelolaan, maksudnya gini, liganya itu terbaik tuh menurut Abang, karena Abang udah lama nih di BLI segala macam bla bla, dan udah ngikutin juga kan dari awal itu. Ya, kalau Liga terbaik tuh ya, pas tahun berapa? mungkin ini subjektif ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Penilaian ISL. ISL tahun berapa berarti? Ya awal 2008 itu, mulai 2008 2009 sampai kita mengalami turbulensi sepak bola itu ya itu. Kenapa bisa karena dibilang semua kita menyiapkan itu nggak langsung, nggak instan. Kita butuh 2-3 tahun waktu itu. Hampir 3 tahun lah untuk bisa sampai di fase ya kita siap dengan kompetisi profesional, termasuk klubnya harus profesional gitu. Oh, kan mulai profesional di 2011. Enggak dong, 2008 itu Oh, sebenarnya. PT. PT. Ya, tapi yang non APBD itu kan 2011 ya? Enggak, 2007. Enggak dong. 2007 dong. 2008 tuh udah PT, udah company semua kan. Tapi kan masih boleh pakai APBD itu kalau nggak salah. Kayaknya enggak. Masih boleh karena mulai kita tuh non APBD tuh kalau Persija ya, yang gue ingat tuh pas zamannya Pak Ferry itu 2011. Kalau nggak salah Gitu. sih company itu nggak ada APBD. Mungkin waktu itu di divisi berapa gitu Iya, ya. iya. Bukan di SL-nya. Kalau di SL sih udah pasti nggak Soalnya kan bisa. saat itu kan masih Pak Bajuri segala macam, Persija itu masih ada dana APBD tuh masuk ke situ. Ya mungkin diakalin bukan ada APBD, Iya, tapi iya. mungkin sponsorship, Iya, partnership lah kayak gitu. gitu. Tapi ISL berarti disiapkan semuanya. Yes. Berarti kerjanya orang ketika mau menyiapkan regulasi untuk musim selanjutnya tuh ngapain aja sih timeline-nya? Untuk musim selanjutnya. Iya. Iya, kita harus tahu apa masalah yang paling banyak terjadi. Contohnya tadi soal manajer gitu. Dan itu kita harus bergerak cepat lah, dan kita harus lihat juga referensi dari luar lah. Karena kan iya, aturannya memang dibuat sebenarnya sudah cukup lengkap lah. Kita hanya sedikit melengkapi atau menambahkan aja gitu. Tapi nggak ada yang kita kurangi sebenarnya. Oke, berarti manual itu dipersetujui pasal per pasal nggak Bang sama klub? Maksudnya gini, kita kirim kayak ada ART gitu. Kalau misalnya gue The Jack nih mubah segala macam, nih pasal peraturannya gini nih, oke setuju gitu. Nah itu kayak gitu nggak? Nah berarti gimana? Jadi kita akan kirim draft. Draft itu mungkin kita kirim idealnya nih, kan kalau bicara ideal, ya kita kirim paling cepat tuh 2 bulan lah. 2 bulan sebelum liga mulai apa liga selesai? Sebelum liga mulai 2 bulan. Makanya gini. Sebenarnya kalau tahu lagi mulainya kapan karena ya makanya kan sekarang tuh ya ketum PSSI bilang kalau wah ini udah yang terbaik nih, kita bikin jadwal udah bisa 2-3 tahun ke depan. Sebenarnya itu juga kita lakukan kok kemarin waktu Liga 1 gitu. Kita bisa bikin jadwal sampai 2-3 tahun ke depan karena emang patokannya kan cuma kalender AFC, kalender FIFA, kalender AFC sama agenda nasional lah sebenarnya, pilkada dan segala macam gitu. Selebihnya kan nggak ada gitu. Agenda timnas pun sebenarnya kan itu masuknya ke kalender AFC atau kalender FIFA gitu. Jadi akan sangat gampang untuk kita bisa 2 bulan sebelumnya kita bikin draft regulasi. Bahkan mungkin draft jadwal juga bisa kita buat gitu. Oke, berarti tapi ya Mas ini kan ilmu baru nih buat teman-teman yang nonton gitu, bahwa kan kadang wah ini dari FIFA apa segala macam kan sering banget kalimat-kalimat itu keluar ya kan, maksudnya aturan-aturan segala macam. Karena jujur ya, gue sendiri The Jack tuh kita ngelawan nggak tahu ngelawan regulasi atau enggak. Kalau dulu kan di Tribun Timur nggak boleh pasang spanduk. Iya. Nah itu gue selalu tanya mana aturannya, alasannya apa segala macam. Ternyata nggak bisa ngasih unjuk. Nah itu tadi part itu untuk dari kita yang melihat. Karena kalau tanya alasannya kenapa, itu kan untuk memproteksi sponsor. Oke. Even kayaknya musim kemarin tuh juga gue sempet dengar tuh ada ini dari sponsor juga. Wah ini jadi nggak kelihatan nih, walaupun sekarang pakai LED tapi kan ada double layer juga. Itu kan jadi ketutup lah dengan ini. Tapi kan kita harus kasih argumentasi yang jelas ke supporter gitu. Ya tapi kan itu kan aturannya kan sebenarnya kan tidak ada. Aturannya nggak ada. Gitu lah. Akhirnya kan cuma ya ngobrol-ngobrol doang ya. Kalau The Jack kan rada kritis ya bahwa aturan segala macam. Maksudnya ini aturan nggak ada tuh aturan dari FIFA dan AFC tuh nggak ada. Iya nggak ada. Di manual juga nggak ada. Emang ada? Dulu ada. Dulu kita buat. Oh gitu. Tuh. Termasuk misalnya kan gue sempat buat pasal tuh, ada kalau dibaca regulasi tuh ada hal-hal yang mengganggu jalannya pertandingan. Termasuk kertas juga kan. Termasuk kertas, iya, kalau lu main lebak bulus kan iya segala macam. Oh jadi lu yang bikin larang-larang itu.
Tahu gitu, kayak gitu. Enggak, mas, sekarang gini, maksud gue jangan sampai kan manual itu juga suka-suka gue gitu maksudnya. Oh iya. Ya kan, Iya, suka-suka gue iya. apa segala macam. Karena balik lagi, situasi di Jakarta dengan di daerah lain pasti beda. Misalkan di Jakarta mungkin ya Giant Flag tuh jadi suatu hiburan sendiri. Mungkin kita jarang lah untuk pakai itu untuk ngerusak atau apa segala macam. Termasuk yang dulu kan ada tuh boneka macan di pinggir gawang, Iya, ya nggak? iya. Nah itu emang dilarang karena mengganggu pertandingan kan. Dianggap mengganggu ya. Dianggap mengganggu ya. Dianggap mengganggu. Ya itu, ya maksudnya biar teman-teman juga paham bahwa dianggap mengganggunya itu karena apa segala macam, karena ya orang Jakarta kan atau orang bola kita lah ya kritisnya minta ampun. Ya. Yang nggak harus ditanya kita tanya gitu, tapi nggak apa-apa, emang itu yang bikin bola kita berkembang. Nah berarti salah satu hal yang paling menonjol dan menurut gua cukup mengganggu gua ketika bicara regulasi adalah bahwa regulasi kadang juga nggak melihat situasi yang ada, nggak adaptif gitu misalkan. Benar Sebenarnya adaptif nggak adaptif gini, kan urutannya nih, regulasi itu kan yang buat kan liga. Liga itu pasti akan kasih regulasi, itu draft regulasi, belum jadi regulasi, Ya. ke klub 2 bulan sebelum. idealnya. Pas terakhir zaman abang ada di operator liga berarti 2 bulan sebelum nggak? 1,5 bulan lah, Oke. gitu. Itu kan harusnya kan kita kan nggak punya akses langsung ke supporter. Ya. Yang punya akses langsung ke supporter Klub. siapa? Klub kan. Kita berharap klub itu juga mensosialisasikan regulasi itu kepada supporter. Walaupun masih draft. Iya dong, gitu. Karena kan draft itu akan jadi masukan. Kalau udah jadi regulasi ya ngapain? Karena kan nggak bisa dirubah juga Oke. gitu. Justru karena draft itu kita butuh masukan dari klub. Klub itu bisa tanya ke supporter, bisa tanya ke siapapun lah yang ada di part of stakeholdernya mereka di klub itu gitu. Yang kita berharap ada feedback juga dari situ. Oke. Tapi permasalahannya kan klub juga kayaknya iya aja gitu. Nanti pas di managers meeting begitu udah jadi regulasi baru daripada ini maksudnya apa? Ini kenapa begini? Ini kenapa begitu? Gitu. Oke. Ya ini harus gue buka juga biar Iya. biar teman-teman supporter juga tahu bahwa ya di klub tuh nggak semua orang juga peduli kok atau aware terhadap yang namanya regulasi gitu. Tapi yang protes nomor 1 gitu. Oke. Nah berarti sama kayak perubahan jadwal. Hmm, Susah apa gampang sih kalau jadwal berubah gitu? susah. Contohnya kayak misalkan kayak 2018 kan Persija banyak berubah jadwal segala, dan abang juga ada di situ saat itu, Iya, ada di iya, liga ya. iya. Nah itu kayak gimana sih sebenarnya? Kalau gue jujur ya, Iya. 2018 itu permintaan paling banyak dari TV. Oh untuk berubah jadwal ya? Ya. Karena kita punya KPI sendiri ya di liga ya. Oke. Kita tuh nggak boleh ada perubahan jadwal kurang dari 5% lah. Oke. Kita yang merubah Ah. gitu. Perubahan yang datang dari kita. Jadi kita memang buat jadwal itu udah memang benar-benar tahu sequence-nya, tahu part-nya, tahu mana yang memang ya udah kita menganggapnya bahwa KPI kita ya jadwal ini nggak boleh berubah gitu. Tapi Oke. kan itu kan datangnya dari luar, dari host broadcaster, dari TV, dari kepolisian, dari kondisi yang situasi yang terjadi kan kita kayak misalnya kayak kemarin case di Kanjuruhan atau case kerusuhan di mana gitu, itu kan pasti akan mempengaruhi juga gitu. Karena awalnya kita sempat bikin jadwal itu dengan konsep kapal kan, Yeah. home away Yeah. gitu. Karena kan ya Indonesia ini luas banget Yeah. gitu, dan kendalanya adalah Transportasi dan biaya lain-lain, dan ya. segala macam. Tapi makin kesini kita ngajarin mereka, how can you say you as a professional club kalau masih mikirin duit? Oh pasti mikirin bang. Ya, maksudnya gini, masih mikirin biaya untuk itu gitu. Ya udah, once udah ada di level tertinggi, lo harus siap dengan itu. Sebenarnya kan pilihan juga sih. Ya. Kalau mau naik ke Liga 1, lepasin dulu pride dan segala macam, tapi lo harus siap gitu. Itu kan juga terjadi sampai ke masalah pembayaran gaji dong. Iya. Gitu. Oke, berarti gini. Dari sekian lama abang ini, yang paling banyak pelanggaran regulasi itu tahun berapa berarti? Ingat nggak? Yang paling pusing sebenarnya dong. Atau sorry gini, gue ganti pertanyaan gini. Ketika ada pelanggaran regulasi, seberapa besar sih kita atau abang atau liga operator segala macam untuk memberikan punishment terhadap pihak itu? Ya besar, karena di setiap pasal itu ada indikasi pelanggaran, itu udah ada ancaman denda. Pasti duit ya? Pasti duit kalau pelanggaran sifatnya regulasi. Karena gini ada dua. Iya, Ada pelanggaran duit? regulasi. Oke. Pelanggaran regulasi, ada pelanggaran disiplin. Oke. Pelanggaran regulasi itu ranahnya di liga. Jadi kita bisa langsung melakukan punishment untuk sifatnya denda aja gitu. Kalau pelanggaran disiplin itu adanya di federasi.
yang namanya kode disiplin. Contohnya contoh disiplin itu apa sih biar pada ngerti. Kode disiplin ya flare itu disiplin, bukan regulasi. Enggak, itu di kode disiplin. Oke, Itu kode disiplin untuk flare karena dianggap itu mengganggu throwing objects, flare itu masuk di kode disiplin. Berarti bukan ke liga ya? Bukan ke liga. Dendanya juga bukan masuk ke liga ya? Enggak. Makanya dihukum sama Komdis. Ya, hukum sama Komdis. Oke. Nah, yang pelanggaran manual tuh berarti kayak apa misalnya? Ya, misalnya pelatih nggak datang di press conference. Itu pelanggaran manual. Itu pelanggaran regulasi. Berarti hukumannya denda. Denda. Masuk dendanya ke LIB. Masuk dendanya ke LIB. Tapi ini juga kita harus ngomong. Idealnya semua pelanggaran duit hasil pelanggaran regulasi atau pelanggaran disiplin itu harus balik ke klub. Dalam bentuk apapun ya? Dalam bentuk apapun. Karena konsepnya profesional liga itu adalah klubnya yang harus kaya gitu, bukan federasinya, bukan operatornya. Oke, gitu. Abang bicara konsepnya. Berarti ini konsepnya siapa sebetulnya? Konsepnya klub profesional. Kita bicara klub licensing itu. Oke. Itu Nah, karena itu nanti situ. Ya. Karena nanti kan ke situ arahnya. Berarti klub licensing kan? Yes. Abang pasti paham. Klub licensing di Indonesia itu kayak gimana? Menurut Abang kondisi klub licensing di Indonesia tuh dari sisi yang sekarang kita verifikasi termasuk verifikatornya itu seperti apa? Verifikatornya atau namanya licenser itu kan ada di PSSI. Itu memang tugasnya hanya untuk melihat karena itu kan sifatnya kan dokumen. Dokumen yang disampaikan kemudian ada verifikasi faktual lah. Kita ngelihat kondisinya misalnya training ground lu punya apa enggak? Sesuai fasilitasnya atau enggak? Kalau youth teams itu kan ikutnya di Elite Pro. Itu kan pasti ada timnya dong gitu. Stadion pasti ada ininya apa? Ada fisiknya kita bisa lihat dan kontraknya dan lain-lainnya gitu. Kemudian untuk legal udah pasti gampang. Financial report audited itu. Oke, masalah finance yang lolos verifikasi itu yang lolos diverifikasi itu finance-nya kayak gimana sih? Pertama dia punya audited financial report. Mau rugi mau untung tuh nggak ngaruh ya? Enggak. Oh nggak ngaruh? Enggak. Yang penting itu terbukanya. Karena kalau kita bicara ke UEFA itu kan ada yang namanya financial stability dulu, financial fair play. Itu baru masuk ke detail. Pengeluaran dan pemasukannya kan harus benar-benar balance lah gitu. Nggak boleh rugi, nggak bisa rugi lah gitu. Tapi kalau yang sekarang ada di AFC dan PSSI itu masih benar-benar audited financial report, kemudian ada future financial information, budget. Jadi per musim ini lo akan keluar berapa uang. Terus yang ketiga yang paling penting kan nggak boleh ada overdue payables. Utang. Itu apa tuh? Utang ke pajak, utang ke karyawan, utang ke pemain. Loh, walaupun itu dalam bentuknya utang kesepakatan nggak boleh juga. Utang kesepakatan itu gimana? Iya, misalkan ya udah gue punya utang sama lo, misalkan gaji lo 2 bulan gue akan bayar dengan cicil, itu menjadi utang kesepakatan ya, itu kan akan jadi penilaian. Itu nggak boleh juga. Kalau di klub licensing itu ada yang memang benar-benar dia bisa, kalau dia bisa buktikan itu, dia akan lolos. Grade-nya A kan, itu udah pasti gitu. Karena juga grade B, lo bisa lolos, tapi kalau lo nggak, misalnya tadi lo punya hutang 2 bulan lo nggak bayar, yang B ini bisa angus gitu. Lisensi lo bisa dicabut gitu. Oke. Dan di sistemnya AFC itu memang udah urusan overdue payables itu, terutama untuk pemain itu udah termasuk ke dalam sistem. Jadi lo nggak akan bisa bohong. Nggak akan bisa mengakali lah gitu. Ya apalagi sekarang kan semuanya serba terbuka ya. Contohnya seperti apa yang terjadi beberapa waktu lalu ya, yang abang nge-tweet apa segala macam, masalah kasus Persija segala macam gitu loh. Ya semua memang sudah bisa dibuka gitu loh. Ya cuma kan harusnya nggak perlu di-tweet juga kali bang gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini kan memang jadi pelajaran buat semua bahwa ya sebenarnya kalau ngobrol sih semua masalah bisa diselesaikan sebenarnya dari bola ya. Asal ngobrol aja kan. Kayak gini. Banyak kok anak-anak muda ya, termasuk kalian di supporter lah. Banyak kok yang sebenarnya paham tentang regulasi kok, paham tentang aturan kok gitu. Ya maksudnya ya klub juga harus membuka opportunity untuk itu deh gitu. Opportunity untuk apa nih? Untuk apa nih? Untuk tahu bahwa ini regulasinya ada, apa yang bisa kalian buat untuk ini tidak merugikan klub juga gitu loh. Nah jujur ya bang, misalnya dari sisi supporter pasti kan melihatnya kepentingan klub itu nomor 1. Even itu nabrak regulasi. Ya itu yang salah. Iya pasti salah karena regulasi. Tapi kan balik lagi bahwa apakah regulasi itu bisa adaptif atau tidak sebetulnya? Harus bisa adaptif. Tergantung situasinya kan. Karena maksud gini, karena ya kalau kayak Persija nih misalkan. Adaptifnya tapi tidak bisa, maksudnya adaptif. Oh ya udah karena
ini kesalahannya kecil, nggak usah dianggap sebagai pelanggaran regulasi. Maksudnya Nggak kayak nggak gitu. Nah, itu berarti kayak gimana harusnya? Adaptifnya ya pada saat tadi gitu. Jadi misalnya kompetisi belum mulai, ya kita ngomongin nih, ini mau ada aturan ini, sosialisasi dulu deh gitu. Oke. Tapi kan memang kultur di negara kita kan seperti itu. Lo nggak usah ngomongin regulasi, lo ngomongin undang-undang. Lo tahu dulu ada undang-undang lalu lintas, nggak ada juga gitu. Tapi once itu diundangkan, itu dianggap semua orang mengetahui dan harus menjalankan itu gitu. Oke. Makanya penting dalam konteks hukum ya. Ya. Membuat undang-undang, membuat peraturan, membuat regulasi itu harus ada fase yang namanya sosialisasi. Itu. Seberapa besar sih klub Indonesia mengerti tentang hukum sepak bola ini? Itu pertanyaan juga, pernah aku tweet juga tuh. Ada berapa banyak nih orang-orang di dalam manajemen klub sepak bola yang paham tentang hukum? Ada berapa banyak klub sepak bola yang punya legal officer? Susah nggak sih? Nggak susah. Maksudnya hukum sepak bola itu susah nggak? Enggak sih. Dibandingin bidang-bidang lain gitu hukum-hukum Enggak, sama aja. Mungkin lebih sulit ngomong hukum pajak, hukum bisnis sih. Itu ya, dibandingin hukum sepak bola. Ya ini kan kalau di hukum sepak bola kan hanya baca aturan aja sih. Banyak baca lah, banyak referensi dan practically-nya aja sih yang lo harus belajar lebih banyak juga gitu. Dan menurut gua Indonesia tempat yang pas untuk belajar itu. Untuk belajar itu karena banyak kejadian yang memang dari dasar hukum sepak bolanya itu bisa kita lihat gitu. Oke. Bang, gue rada cukup nggak ngerti mengenai hukum FIFA. Iya kan, maksudnya kayak ini kalau ada konflik sama pemain, FIFA berhak menghukum akhirnya ini nggak boleh transfer sekian, nggak boleh transfer sekian tahun gitu misalkan, di ban transfer segala macam gitu. Kalau ada masalah sama pemain, nah itu kan bukannya kalau di kontrak itu ditulisnya hukum itu kalau ada masalah tuh diselesaikan di ya kayak misalkan pengadilan Jakarta Selatan ya atau arbitrase atau CAS. Nah itu gimana sih? Memang di aturan FIFA-nya, di RSTP, di statutanya pun memang ada pasal yang mengatur kalau ya hukumnya sepak bola yang mengatur semuanya itu ujungnya ke FIFA atau paling tinggi itu ke CAS. CAS itu ya? CAS, pengadilan arbitrase. Kalau nah itu berarti gini loh. Berarti kalau misalkan kita misalkan amit-amit atau ada klub kalah di FIFA, dia bisa ke CAS berarti? Bisa. Di CAS bisa menang malah? Bisa. Banyak yang melakukan itu nggak? Banyak banget. Ongkosnya gede nggak tapi? Gede banget. Gede. Oh, berarti misalkan ada pemain bermasalah gitu segala macam, terus sama klub, terus dia nuntut. Nah dia nuntutnya tuh berarti kemana? Ke FIFA berarti? Dia melaporkan ke FIFA? Klaimnya ke FIFA. Klaimnya ke FIFA. FIFA tanpa sidang dulu dia langsung hukum atau gimana? Ada sidangnya, tapi sidangnya itu tidak tatap muka. Gitu. Sidangnya itu berarti FIFA bersurat. Dokumen, dokumen. Oke. Nah berarti kan di Indonesia itu yang kasus-kasus kayak gitu yang paling menurut lo bang yang paling resah tuh apa sih? Kasus kayak gitu misalnya FIFA, CAS segala macam yang dari sisi sepak bola gitu. Pembayaran gaji. Itu aja dah. Iya. Karena gini, nggak tahu ya sekarang, tapi karena kenapa kita sering kalah? Karena tidak ada respons dari klub. Jadi pada saat si pemain mengajukan klaim, gugatan, tuntutan ke FIFA, itu tuh nggak pernah ada respon kan. Padahal dikasih kesempatan bagi klub, bagi si yang dituntut ini untuk mengajukan jawaban. Misalnya nih, abang nih pemain, abang ngajuin ke FIFA nyuratin gue klub ya. Gue bilang, FIFA sorry, gue nih lagi miskin banget. Pasti gue akan bayar, tapi nggak begini. Nah, itu gue bisa tetap kena hukuman apa nggak menurut lo? Tetap akan kena hukuman? Tetap. Ya jawab nggak jawab sama aja berarti dong. Iya, tapi kan setidaknya menjawab lah. Karena ini kan komunikatif ya. Iya makanya maksudnya FIFA kan juga sebenarnya harusnya, kenapa lo bisa nggak punya duit ya? Karena kondisi sepak bola gue begini segala macam. Balik ke tadi kan. Membuat sebuah kontrak pemain itu kan juga ada standarnya juga di FIFA kan. Emang ada? FIFA dibikin format semuanya berarti? Oh canggih juga berarti ya? Enggak, maksudnya gue pikir maksudnya gini bang, maksud gue pikir ya kontrak kayak kontrak orang kerja biasa aja gitu. Enggak, tapi memang untuk pemain sepak bola. Tadi termasuk lo ngomong tentang yurisdiksi hukumnya dibawa kemana itu kan diatur di situ. Oh berarti template dari FIFA semua nih ya? Template-nya enggak, tapi ada poin-poin yang memang itu harus ada. Harus ada. Selama itu sepak bola tuh harus ngikut itu. Profesional. Ya jadi agak tumpang tindih ya. Tadi kan bahwa
FIFA juga nggak punya, ya punya manual tapi ya bisa diikutin bisa nggak diikutin, tapi ada hal yang harus diikutin. Oh, enggak. Bener. Kalau bukan diikutin nggak diikutin, itu kan bicara scope Referensi. bicara scope aja. Menurut gue yang harus diikutin oleh semua membernya FIFA itu adalah statuta FIFA sama regulation status transfer of pemain, karena itu sifatnya kan global. Tapi kalau yang lain itu udah sifatnya ya tergantung kompetisi atau turnamen yang ada di bawah FIFA gitu. Oke. Sepanjang pengalaman abang di operator, Persija sering melanggar manual nggak sih? Manual. Melanggar regulasi, sorry. Melanggar sih, ya nggak usah ngomongin Persija kan. Hampir semua klub melanggar ya. Pasti. Pelanggaran apa yang paling sering dilanggar biasanya? Pelanggaran regulasi. Iya. Ya kadang-kadang itu press conference. Jam kick off gitu ya. Enggak, sorry, maksudnya itu masuk ke delay kick off. Delay kick off Delay kick off tuh sebenarnya baru 3-4 tahun terakhir. Oh, baru itu ya? kan dari AFC kan. Oh, itu baru ya. Kenapa? Karena sifatnya kan untuk memuaskan si komersial broadcast. Iya sih, benar. Dia jam-jamnya sih, betul. Nah, berarti ya sesuai kebutuhan ya. Termasuk misalkan kayak Persija kan jujur 2018 kita sering banget pertandingan ditunda terus ganti jadwal. Ditunda ganti Tapi kan jadwal. juara. Ya juara, alhamdulillah juara. Itu kan emang gift aja. Maksudnya bahwa kita bersusah payah segala macam, gift dari Allah ngasih kita juara. Ya memang itu adalah hasil jerih payah kita gitu loh. Dan nggak mudah gitu loh. Bicara regulasi itu, nah berarti ketika maaf nih, ketika ada terjadi kerusuhan apa segala macam gitu loh. Nah itu posisinya regulasi liga atau operator tuh ada di mana? Contoh misalkan ya kayak 2018 ya Persija Persebaya ada terjadi pertandingan nggak bisa main karena ada terjadi situasi nggak enak di luar stadion sehari sebelum dan pertandingan. Nah itu liga tuh berhak apa yang boleh dilakukan oleh liga dan mana yang itu menjadi concernnya liga gitu? Ngambil alih pertandingan supaya bisa terlaksana. Karena kita kan punya kewajiban juga untuk memainkan pertandingan kepada sponsor dan TV kan. Kalau kita nggak bisa memainkan itu, menjamin itu main, ya kita pasti kena denda dong. Gitu. Dari 306 pertandingan berarti katakan ada satu pertandingan yang miss, berarti kan kita cuma dapatnya 305 gitu. Dan itu sudah ya di kontraknya kan udah one prestasi dong. Yeah. Dan kita juga harus ngejagain itunya. Makanya dalam beberapa case ya boleh liga tuh mengambil alih kalau dianggap tuan rumah tidak mampu atau kondisi yang membuat tuan rumah tidak mampu untuk menjalankan pertandingan. Yang akhirnya digeser ke PT IKA saat itu, Persija Persebaya. Itu liga yang ngatur enggak dong? Liga. Oh, liga yang bantu semuanya berarti? Iya. Oke. Nah berarti ya paham sih gue sekarang, maksudnya jadi ya liga berhak untuk itu walaupun misalkan karena saat itu diskusinya adalah ini WO atau tidak WO. Iya. Nah kondisi tadi bilang WO itu apa, tidak WO itu apa? Ya kita harus manggil semua. Harus kasih minta keterangan yang benar-benar sangat detail, nggak bisa sepihak kita dengerin itu, ya kita harus manggil dua-duanya, bahkan kalau perlu kita dudukin bareng-bareng semua gitu. Tapi kan kok ada kondisi-kondisi yang memang itu kan di luar kendalinya klub juga, dan kita tahu misalnya izin kepolisian itu kan pasti susah, jadi masalah kan gitu. Nah berarti kalau di operator itu kerjanya siapa bang yang untuk begitu? Di root itu enggak dong? Enggak, itu di kompetisi. Oke, berarti kalau wise review lah dari mulai LIB itu 2017 ya. LIB 2017 ya. Ya LIB itu kan baru ini berarti kan sebelum LIB apa? Liga Indonesia. Nah, ketika itu perubahan apa yang paling tampak antara Liga Indonesia dengan LIB? Nggak ada sih. Sama aja. Nggak ada perubahan ya. Gue sih ngerasa ya emang nggak ada sih ya. Orangnya aja yang ganti. Iya, orangnya ganti. Ya, namanya ganti, tapi kan ya esensi dari operatornya kan tetap sama kan. Ada sesuatu yang baru nggak sih itu? Nggak ada ya. Nggak ada. Oh, marquee player. Ya, marquee player kan juga tadi kan balik ke. Nah itu regulasi itu berarti requested by club atau memang dari liga? Itu dari apa federasi jangan-jangan? Federasi juga ikut discuss lah gitu. Benar ya, marquee player 2017 ya, pertama regulasi yang baru itu ya. Ya itu kan untuk aja kan itu kan semacam rebranding kan buat Liga Indonesia kan, dari Liga Indonesia ke Liga Indonesia baru gitu. Ya barunya itu ya dibikin lah marquee player gitu. Paham. Berarti ya kalau bisa dikatakan Persija tuh ya mungkin layaknya kayak klub-klub lainnya lah, banyak juga mungkin ada regulasi yang dilanggar tapi mungkin masih
masih bisa ditolerir segala macam gitu loh. Nah, kalau bicara operator berarti kan operator juga ngurusin hal-hal lain di luar turnamen doang nih. Misalkan contohnya kayak Di Gebagum. luar kompetisi. Di luar kompetisi karena gue mau bahas juga tentang Piala Presiden nih. Iya kan? Kenapa? Piala Presiden saat itu nama Tigor Solombobo itu cukup jadi nama yang cukup dibenci sama teman-teman Jackmania karena bukan nantang juga ya pakai nanya loh, final Piala Presiden tuh harus di Jakarta, ingat nggak? Ingat kan? Nah itu situasinya tuh saat itu seperti apa sih? Yang Persib lawan final liga Persib lawan yang main di Sriwijaya. Final tuh harusnya di 2014 ya. 2014. Nah itu situasinya seperti apa sih? Itu kan harusnya kan di GBK. Di GBK ya. Harusnya di GBK pindah ke Palembang. Pindah ke Palembang. Iya. Nah itu situasinya memang mungkin seperti itu atau memang itu ya udah adaptasinya seperti itu. Iya sebenarnya sepak bola itu kan nggak bisa dihalangi untuk bisa bermain di mana saja kan. Gitu. Maksudnya tanpa mengecilkan peran teman-teman Jackmania waktu itu, tapi kan memang ya kenapa sih memang kenapa kalau Persib kan ini kan sporting meritnya kan memang Persib itu bisa ada di posisi yang dia bisa sampai final gitu. Ini kan competition udah benar-benar teknikal di lapangan gitu. Kita kenapa kita takut dalam artian itu ya, dalam artian yang memang takut untuk atau khawatir dengan karena tidak ada aturan yang dilanggar kan sebetulnya. Iya, paham. Sepak bola itu kan bisa dimainkan di mana. Termasuk kan misalnya kalau itu dibalik, kalau waktu itu kita bikin finalnya di Bandung, Persija yang masuk final, kan sama aja kondisinya. Ya, harusnya sama gitu. Juga mainnya juga gitu. Ya, tapi capek nggak sih Bang kalau ngurus bola lokal tuh, ngurus liga operator tuh? Capeknya lebih ke ini orang klub-klub ini kapan pinternya ya? Oh gitu. Apa memang masalahnya tuh apa? Mereka nggak bisa. Ya karena gini, mindset klub ikut kompetisi itu semuanya itu juara. Ya kan memang iya dong. Iya, oke nggak ada yang salah dengan itu, tapi mereka akan melupakan hal yang lain. Mereka akan lebih fokus. Gue beli pemain dengan squad mewah, nggak tahu duitnya dari mana. Itu kan masalah di ujung gitu. Yeah. Sementara kalau kita bicara profesional kan bukan cuma itu. Ya lo ngerasain sendiri kan Persija punya tim Elite Pro Academy yang bagus. Lo nggak perlu beli pemain lagi. Gitu. Iya, memang. Lo punya training ground sendiri yang akhirnya lo nggak keluar uang untuk bayar sewa lapangan gitu. Iya, berarti ya memang klub. Ya, nah itu tugasnya siapa untuk mengingatkan klub-klub itu? Sebenarnya tugasnya federasi. Oke, hubungan antara federasi dengan operator berarti seperti apa? Sekarang nggak tahu. Nggak, yang zaman abang lu deh. Kalau sekarang kan abang di luar sistem. Ya, kalau dulu memang gini. Once PSSI atau federasi mempercayakan itu kepada operator dalam hal itu waktu itu adalah liga atau saat ini adalah liga, ya udah serahin semuanya ke liga. Gitu. Kalau ada hal-hal yang masih diambil oleh PSSI, berarti kan lu nggak punya kepercayaan terhadap ini. Ya lu ambil aja balik gitu. Oke. Berarti abang bisa jawab pertanyaan ini. Kenapa uang broadcast itu dibagi rata ke klub? Dibagi ratanya tuh? Ya maksudnya sebagai subsidi itu jatuhnya kan? Iya kan itu dari dulu dong. Ya kenapa seperti itu? Sebenarnya dulu pernah ada kontribusi berdasarkan rating, tapi kan memang nggak bisa rata. Kan kita nggak bisa waktu itu bikin semua 306 pertandingan benar-benar live lah. Kendala kan jarak, biaya. Ada cost di situ yang tinggi. Ya termasuk itu harus diakui itu juga masalah buat si broadcast dong. Gitu. Ya kita nggak fair juga dong kalau ngitung misalnya hanya tim-tim besar yang dapat jatah di prime time lah gitu. Karena kan ya kita selalu ngomong ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, tapi pada kenyataannya kan nggak bisa gitu. Nggak bisa untuk mengeksekusi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin untuk pertandingan di Liga 1 kan. Pasti akan ada jadwal-jadwal yang di weekdays. Yang weekdays kan nggak mungkin lah, bukan nggak mungkin, tapi berat untuk bisa mendatangkan revenue kan buat si klub kan. Ya walaupun itu Senin ada ya. Walaupun Senin ada, tapi kan Senin kan konsepnya kan waktu itu kan Monday Madness atau Super Monday lah gitu. Oke. Jadi memang ada satu match lah waktu itu di Senin, sisanya memang di Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Tapi menurut abang idealnya harusnya seperti apa masalah hak siar ini? Iya memang harus dapat sesuai dengan ini ya, dengan penilaian yang memang udah ada formulanya kok. Tapi klub itu boleh jual hak siar sendiri gak sih?
jual hak siar. Heeh. Misalnya Persija, ya udah Persija mau jual hak siarnya pertandingannya dia ke LIB gitu misalkan. Ya LIB mesti bayar dulu ke kita. Let's say Mungkin karena lebih- misalkan mungkin Persija punya lebih- gengsi gitu loh. Ya mungkin lebih ke aturan tentang komersialisasi yang kayak lo punya Persija TV. Nah, itu aja yang nggak usah di bener-bener diketatin deh aturannya gitu. Karena lo kan juga bisa dapat revenue dari situ. Betul. Ya atau tadi kalau memang mau di pool di mana di operator hak siarnya, ya lo juga harus dapat. Ini kan lo mainin gue. Aktornya kan gue gitu. Iya, betul. Ya gue harus dapat sesuatu dari situ. Iya, apalagi misalkan pertandingannya keren gitu, misalkan Persija Persib apa segala macam kan memang pasti secara nilai jual pasti kan gede kan ya. Iya, ya, itu kan juga jadi di Premier League. Hitungan Big Six-nya Premier League itu pasti akan beda dengan tim yang lainnya untuk perhitungan TV rights komersialnya. Berlaku nggak sih itu di Indonesia? Ya harus bisa berlaku sebenarnya. Tapi kan saat ini masih juga jadi apa ya, sulit lah. Pasti banyak klub juga yang protes kan. Iya. Tuh. Ya karena nggak jelas Karena ya. tadi kan Big Six-nya siapa nggak jelas Iya. ya. Kalau Persija Big Eight udah Ya, tinggal mana tapi kan Persija. itu kan sebenarnya bisa Iya. ada kalkulasinya, bisa dihitung lah, bisa Oke. dilihat lah gitu. Oke Bang, berarti ya bukan sepenglihatan Abang deh. Sepenglihatan Abang berarti Persija sendiri gonta-ganti manajemen segala macam bla 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 perjalanan itu, tapi as a klub profesional dari orang luar yang Abang lihat, Persija itu sudah seberapa profesional kah hari ini? By percentage? Iya, 1 sampai 10 berapa? 7. 7. Tinggi dong berarti. Ya. Apa yang bikin Persija profesional menurut Abang? Manajemennya oke. Oke tuh kayak gimana? Oke Ya, tuh. manajemennya memang benar-benar manajemen as a klub profesional. Ada orang-orang yang sesuai dengan job dan partnya. Kita Oke. kalau ngomongin klub licensing Iya, ya, klub misalnya licensing ya. Sporting oke kan? Sporting Punya tuh. training ground, Training ground ada, oke, terus. punya youth development program. Oke, jadi Walaupun orang yang pergi ke keluar. Iya, tapi kan jalan banget, tapi kan Ya. udah jalan. Infrastruktur stadion kan sebenarnya oke. Stadion ada banyak Iya. gitu kan. Oke, terus apa lagi? Personal administratif semua dipenuhi kan. Personal Indonesia itu apa misalkan? Ya orang-orangnya yang ada di manajemen itu sama di manajemen klub. Itu perlu diverifikasi nggak sih sama operator? Untuk yang teknikal iya. Oh, technical tuh yang Technical, pelatih iya, apa segala macam pelatih, gitu. ya. Tapi kalau misalkan orang legal, Iya, orang legal sesuai dengan finance gitu, kualifikasinya enggak kan? kan. Oh, soal kualifikasi misalnya Kualifikasi. sarjana, ini kayak gitu-gitu. Iya. Oke, terus habis itu apa lagi? Legal aman. Legal, oke, aman. Ya financial lah. Ya, iya. Financial kan ya nggak tahu, nggak punya utang kan. Nggak tahu. Nggak tahu juga Nggak tahu kan. juga, Ya. nggak tahu Tapi juga. kan audited Ya pasti ke audit. pasti audited. Pasti ke audit itu. budget, nah nggak tahu. Yang budget juga harusnya sih bisa dibuka dong. Bisa. Ya udah kan. Nah, berarti kalau Persija 7, yang di atas Persija tuh klub-klub apa aja misalkan? Ya menurut Abang, yang sepengalaman Abang, sepenglihatan Abang deh. Persib di atas Persija untuk masalah klub licensing gitu-gitu. Apa yang beda? Iya apa ya? Memang dia kan orang-orang yang di dalamnya memang profesional di bidang lain. Oke. Dan di bidang lain itu gini, akan menjadi benefit kalau orang yang sudah punya background di bisnis dan manajemen masuk ke sepak bola, karena dia tahu dari sisi bisnisnya harus diapain di klub, Paham. harus dikomersialisasi seperti apa. Paham. Gitu. Itu aja sih kelebihannya. Kalau dari sisi profesionalnya ya. Ya. Oke. Berarti Abang kalau nonton bola kan dari dulu kan di Jakarta pasti Persija lah ya. Iya. Iya kan? Abang The Jack bukan berarti? Oh, di Jack belum ada waktu itu. The Jack belum ada ya. Oke. Tapi kalau oke. Berarti Tapi pernah nonton Lebak Bulus. iya pasti nonton Lebak Bulus lah. Oke. Menteng pernah. Menteng pernah. Pernah. Menteng pernah, Lebak Bulus pernah, GBK pasti pernah. GBK. Sebagai penonton ya, bukan Sebagai apa? penonton. Sebagai penonton ya. Oke, berarti Abang paling suka Persija era kapan? Persija era kapan? Yang wah gila nih emang tim nih oke nih gitu loh. Terakhir 2001 ya juara. 2001 ya? 2001. Itu kenapa? Itu Abang belum ngapa-ngapain tuh, Abang SMP berarti ya? SMA. SMA 2001. Udah lulus dong. Lulus SMA. Lulus Kuliah. Kuliah ya. Nonton berarti di final itu di GBK. Justru nggak nonton. Justru nggak nonton? Justru nggak nonton, nggak bisa nonton. Oke. Itu belum ngurusin bola lah ya. Belum. Ngurusin bola 2006 ya. 2006 ya. Tapi itu paling seru 2001. Oke. Bang, terakhir buat teman-teman Jackmania masuk ini. Kita harus paham regulasi, harus apa segala macam.
Cuma untuk nyari tahu regulasi itu harusnya di mana sih sebenarnya? Masuk FIFA apa segala macam. Kita banyak yang nggak tahu soalnya. Di website FIFA ada. banyak banget. Oke, kalau Tapi memang harus LIB benar-benar LIB nggak tahu sekarang ya, tapi harusnya sih ada. Ada di Minimal website. regulasi. Iya, misalnya itu- LIB dan PSSI itu harusnya ada. Ya itulah menariknya kenapa gue juga suka buka websitenya FIFA, UEFA, AFC itu karena memang mereka benar-benar transparan, dibuka semua dan itu bisa lo download gitu. Cuman kan kalau regulasi itu kan lebih ke orang yang ini kan bacanya ribet nih gimana Iya. sih gitu. Ya, lebih ke situnya aja. Oke, lu buka ya lu bisa nanya ke gue deh. Ini artinya apa gitu. Nah. Maksudnya apa gitu. Untuk perlu memahami itu perlu jadi FIFA Master nggak sih, nggak kan? Enggak lah. Oh enggak lah, ya udah oke. Ya enggak kan, maksudnya kan takutnya kalau kita nguasain semua kita jadi FIFA Master gitu maksudnya kan gitu Bang. Gitulah. Jadi ya oke lah buat teman-teman Jackmania berarti jangan malas baca karena memang ini keresahan gue juga, minim literasi itu bahaya banget. Kita jarang banget baca regulasi, baca manual segala macam. Sebenarnya teman-teman bisa lihat itu, nanti mungkin gue juga minta teman-teman pengurus Jackmania khususnya Litbang buat cari manual dan regulasi-regulasi yang ada baik FIFA maupun LIB untuk di-share ke teman-teman sebagai bahan pembelajaran. Jadi kalau kita kenapa-napa terus dapat apa-apa, kita nggak asal teriak sesuai dengan mau kita gitu loh. Karena ya Bang Tigor ini salah satu orang yang pernah bikin regulasi juga, tahu cara programnya, tahu cara kerjanya kayak gimana, nggak gampang dan pasti penuh perhitungan, walaupun ya masih ada yang bandel ataupun dengan pesanan, ya itulah masih Indonesia. Jadi terima kasih teman-teman udah nonton Jackmania Society, sebuah program kolaborasi antara Infocom Jackmania dengan Radio Republik Indonesia. Nantikan terus episode selanjutnya. Gue Diki Sumarno, Bang Tigor Salomboboy, Thank pamit. you. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack